Oke, kalau gitu saya mulai dulu aja ya. Saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Aulia Putera Putri. Saya mahasiswa PPL atau PLP dari Universitas Muhammadiyah Metro yang insya Allah akan mendampingi kalian untuk mata pelajaran sejarah Indonesia dalam beberapa hari ke depan, dalam beberapa pertemuan ke depan ya. Kalian bisa memanggil saja dengan sebutan Ibu Aulia. Mungkin yang lainnya yang suaranya sedikit ini dibisukan saja dulu nggak apa-apa. Oke, ya, oke, boleh kita mulai ya. Kalian bisa memanggil saya Ibu Aulia, oke? Mungkin kalau di ini atau Ibu Aul gitu. Di sini kelas 11 IPA 2 ya? Oke, 11 IPA 2. Ya, sebelum kita mengawali kegiatan belajar pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya. Oke, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ada yang masih sakit atau kurang sehat? Nggak ada ya? Oke, alhamdulillah kalau sehat. Ya, oke, suaranya tidak jelas atau gimana? Ya, ini suasananya masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum selesai. Diharapkan anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan ya dan tetap semangat belajar. Oke, kemarin kita sudah belajar melalui Google Classroom. Kalian masih ingat materi yang kemarin, materi apa? Ya, kolonialisme bangsa Eropa. Oke, eh, kemarin kan kita sudah belajar tentang lalu lintas perdagangan dunia yang dimulai oleh bangsa Eropa ya. Kita mengenal dengan adanya jalur sutra. Sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, kali ini Ibu akan mengulas tentang materi-materi yang kemarin. Jadi, eh, kemarin itu kita membahas tentang jalur sutra ya, anak-anak ya. Ada yang masih ingat jalur sutra itu apa? Nggak, aduh, lupa ya. Oke, jadi jalur sutra itu adalah jalur lalu lintas perdagangan bangsa Eropa yang menjadi jalur pelayaran laut pada waktu itu karena bangsa Eropa itu melakukan penjelajahan. Kenapa waktu itu dinamakan jalur sutra? Karena pada waktu penjelajahan kali itu ditemukan banyak sekali sutra. Sutra itu kapas seperti kapas gitu ya, anak-anak ya. Sutra dan rempah-rempah. Karena pada waktu itu bangsa Eropa itu kebutuhan rempah-rempahnya sangat banyak sehingga mereka mencari kemana-mana gitu. Nah, untuk yang hari ini kita akan membahas tentang eh, lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa gitu. Di sini saya izin membagikan layar, eh membagikan layarnya, mulai berbagi.
Sebentar. Nah, di sini saya sudah punya link untuk belajarnya. Saya memakai blog pribadi. Jadi anak-anak silahkan disimak terlebih dahulu ya tentang lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Ini adalah materi kita yang untuk pertemuan kedua di hari Selasa ini. Jadi kalau anak-anak tidak asing, pengertian tentang kolonialisme dan imperialisme. Jadi pada fakta sejarah mengungkapkan bahwa kolonialisme dan imperialisme itu lahir karena adanya bangsa barat pada waktu itu. Nah, pada awalnya itu bukan dilatar belakangi oleh ambisi untuk menguasai Asia dan Afrika. Namun awalnya tujuan mereka itu adalah berdagang gitu. Jadi bangsa Eropa pada waktu itu tuh awalnya bukan untuk mencari rempah-rempah, tetapi itu adalah tujuannya itu adalah untuk berdagang. Nah, lalu bangsa Eropa itu membeli barang-barang langka yang ada di Eropa seperti rempah-rempah dan sesekali menjual hasil produksi mereka seperti pakaian untuk bangsa-bangsa yang ada di Asia dan Afrika gitu. Nah, lahirnya kolonialisme dan imperialisme pada waktu itu ada namanya sebuah zaman penjelajahan atau yang disebut dengan The Age of Discovery. The Age of Discovery kali ini itu dikenal dengan masa heroisme. Kenapa dinamakan masa heroisme dan pengorbanan? Dikarenakan pada waktu itu kebutuhan rempah-rempah yang ada di Eropa itu sangat mendesak, sehingga melatar belakangi bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah di tempat di mana tempat itu belum pernah dijajaki. Jadi seperti hero, seperti pahlawan, mereka berani menjelajah kemana saja gitu. Nah, lalu pelopor penjelajahan bangsa Eropa dalam mengarungi samudra itu adalah bangsa Portugis. Bangsa Portugis. Jadi pelopor penjelajahan pada waktu itu dari bangsa Eropa itu adalah bangsa Portugis. Mungkin sekarang kita masih tahu ya ada bangsa Portugis itu seperti di negara-negara Eropa. Itu yang dengan semangat itu melakukan pelayaran samudra dengan semangat mengejar 3G. Mungkin di sini anak-anak udah pada sedikit tahu tentang 3G, adanya Gold, Glory, Gospel, atau yang biasa kita artikan sebagai yang pertama, Gold. Gold itu artinya kekayaan perdagangan. Lalu Glory, membangun kekuasaan. Lalu Gospel, menyebarkan agama Kristen. Jadi dalam sejarah bangsa Indonesia sendiri, agama Kristen itu juga termasuk dari pengaruh adanya pelayaran bangsa Eropa tersebut untuk menjelajah. Gospel ini termasuk nih menyebarkan agama Kristen. Jadi visinya ada 3G tadi, Gold, Glory, Gospel. Kekayaan perdagangan, membangun kekuasaan, lalu menyebarkan agama. Lalu kesuksesan Portugis itu mendorong Spanyol untuk membiayai ekspedisi Columbus, Christopher Columbus pada 1492. Lalu begini anak-anak, sebelum kita membahas tentang pelayaran-pelayaran tadi, tentunya itu ada namanya sebuah faktor yang melatar belakangi bangsa Eropa itu melakukan pelayaran. Yakni itu ada beberapa. Yang pertama, karena kota Konstantinopel yang dikuasai Turki Utsmani atau Ottoman. Kita tahu negara Turki ada namanya kota Konstantinopel. Di dalam sejarah pada waktu itu, semenjak kota Konstantinopel dikuasai oleh Kesultanan Ottoman, nah, pada waktu itu tuh bangsa Eropa mengalami keterdesakan kebutuhan rempah-rempah, sehingga bangsa Eropa itu melakukan penjelajahan ke tempat-tempat yang belum pernah dijajaki. Lalu yang kedua, itu ada perkembangan teknologi pelayaran. Nah, pada abad 15, bangsa Portugis di bawah Raja Henry atau yang sang navigator kita menyebutnya, kita tahu ya navigator itu adalah pencari arah penentu gitu.
itu juga mengembangkan kapal. Nah, pada waktu itu dikenal dengan kapal karavel. Boleh diingat-ingat namanya kapal karavel untuk menjelajah samudra. Lalu kapal ini nih mampu bergerak cepat namun kapasitasnya yang sangat kecil. Lalu yang ketiga, ada berkembangnya merkantilisme di Eropa. Jadi aliran merkantilisme ini merupakan sebuah teori ekonomi yang menyatakan kesejahteraan negara itu berdasarkan aset. Jadi pada saat itu, sasaran utamanya itu adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya, berfokus pada neraca perdagangan surplus. Lalu eh, negara itu menjadi pelaku utama serta pengendali perekonomian negara. Itu merupakan faktor-faktor juga yang melatar belakangi bangsa Eropa untuk menjelajah ke bagian-bagian negara yang lainnya. Nah, untuk anak-anak juga itu tadi yang saya jelaskan. Di sini ada link yang telah saya tandai kali ini. Nah, link ini itu ada di Google Classroom. Nanti anak-anak silahkan membuka Google Classroom-nya. Di situ nanti ada daftar hadir, ada kuis pertemuan, ada materi juga. Nanti kita ada kuis, silahkan nanti dikerjakan. Oke, saya rasa berbaginya cukup. Lalu di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin. Oke, jika belum dirasa cukup. Jadi kesimpulannya seperti itu ya anak-anak. Nanti silahkan kalian kembangkan materi yang ada di Google Classroom. Nah, untuk anak-anak di sini yang ingin bersilaturahim nih ke posko, kami mahasiswa PPL itu juga ada posko yang alamatnya di Dusun 4, Hargomulyo, tepatnya ada di 66C. Ya. Oke, kalau kalian mau sharing, berbagi, mau tanya-tanya tentang sejarah, mau belajar matematika dan lain-lain, kalian bisa datang ke posko. Oke, jika memang dirasa cukup kesimpulannya, materinya, saya rasa cukupkan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Oke. Nah, ya. Oke. Tugasnya dibuka di Google Classroom, maksimal mengumpul saya kasih waktu sampai besok jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi. Batas maksimal pengumpul di Google Classroom ya, nanti sudah disediakan link untuk mengerjakan. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, belum. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh via jalur chat pribadi atau bisa melalui grup WhatsApp yang ada di yang sudah dibuat kemarin ya. Oke. Cukup sekian itu saja materi singkat pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga stamina, terus jaga pola makan dan semuanya. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugasnya jangan contekan ya kalau bisa. Kalau bisa contekan. Oke. Cukup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.